Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah yang telah memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama pada pertemuan kali ini. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita akan membahas bab selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang toharoh, tentang bersuci. Setelah bersuci baru kita melakukan sholat. Tapi sholat yang kita bahas ini adalah bukan masalah syarat sah sholat, rukun sholat, syarat wajib sholat. Tapi kita akan membahas tentang sholat berjemaah, tata cara sholat berjemaah itu bagaimana, agar kita tidak salah lagi datang ke masjid, salah ngambil tempat, yang nggak benar, jadi pahalanya berjemaahnya nggak dapat, karena nggak tahu ilmunya. Jadi harus tahu. Mudah-mudahan bisa dipahamkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk yang pertama adalah pengertian sholat berjemaah. Sholat berjemaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi harus dilakukan dari dua orang atau lebih sendirian, bukan berjemaah tapi sholat munfarid namanya. Dan seseorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi satu orang jadi imam, selainnya jadi makmum. Imam tidak boleh dua. Misalkan imamnya pengen duo, jadi nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Terus duet arrahmanirrahim. Enggak bisa gitu. Jadi harus satu imamnya. Jangan sampai dua. Satu jadi imam, makmumnya boleh banyak. Ini hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau misalkan kita tidak punya halangan-halangan apa, itu dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Terus keutamaannya apa? Ini keutamaannya dari An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tabdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Dari Sahih Bukhari. Ini dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi 27 derajat bandingannya. Misalkan kita ingin menandingi salat berjamaah dengan salat sendiri, kita ulang sampai 27 derajat, itu tetap pahalanya tidak bisa disamakan dengan orang yang berjamaah satu kali. Tetap harus yang berjamaah 27 derajat. Sholat kita yang misalkan sendirian itu dikalikan, diulang-ulang sampai 27 kali, tetap pahalanya nggak menandingi orang yang berjamaah walaupun satu kali. Jadi itu utamanya sholat berjamaah. Terus hadis dari Rasulullah juga diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Jadi 40 hari 40 malam itu sholat berjamaah tidak pernah tertinggal, maksudnya tidak pernah masbuk satu rakaat pun, maka pahalanya akan dibebaskan baginya api neraka. Bayangkan, masuk surga hanya dengan sholat berjamaah 40 malam
dan tidak pernah tertinggal satu rakaat pun. Jadi takbirnya satu rakaat sama, Allahu Akbar kata imam, dan kita mau Allahu Akbar. Nah, pada rakaat pertama sama terus, nggak pernah tertinggal masbuk satu rakaat, nggak pernah, dan berturut-turut selama 40 malam itu, maka itu dia bakal masuk surga. Karena apa? Katanya di sini dibebaskan dari neraka, jadi otomatis bakal masuk surga. Bayangkan, mudah apa susah? Mudah, susah. Coba kalian coba ini. Kalian misalkan jadikan ini sebuah challenge, tantangan sholat berjamaah 40 malam berturut-turut, tidak pernah masbuk, maka kalian bakal masuk surganya Allah. Terus saya nggak usah ibadah lagi dong, kayak itu juga, tapi tetap ibadah yang lain. Misalkan ada dosa-dosa yang lain, nanti Allah bakal ngampuninnya gara-gara kita mengamalkannya ini. Tapi mengamalkan ini nggak semudah yang kita kira. Siapa tahu nanti misalkan kita ingin ngamal ini, ketika malam ke 39 tiba-tiba kita jatuh sakit, nggak bisa sholat berjamaah, maka gagal challenge-nya, tantangannya. Diulang lagi dari satu lagi, malam 39 apa kayak lagi masalahnya. Nah gitu, tertidur, pingsan, jadi gagal. Jadi nggak semudah yang kita kira mengamalkan 40 malam berturut-turut sholat berjamaah tanpa masbuk. Karena pahalanya luar biasa, dibebaskan dari neraka, jadi otomatis masuk surga gitu. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah bersabda, barang siapa bersuci dari rumahnya, berwudu kalian dari rumah kalian, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, kemudian dari rumah wudu terus ke masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, yang satunya lagi meninggikan derajat. Misalkan kita dari rumah berwudu, niatnya ingin ke masjid melakukan sholat, maka ketika kita perjalanan dari rumah sampai ke masjid, maka langkah kita tersebut kan dua langkah, kiri dan kanan. Salah satunya itu meninggikan derajat atau dapat pahala, yang salah satunya itu menghapus dosa kita. Jadi maka disuruh perbanyaklah langkah kalian. Karena makin banyak langkah kita, makin banyak pengampunan dan dapat pahala kita. Satunya dapat pahala meninggikan derajat, satunya menghapus dosa kita. Di luar biasa. Selanjutnya adalah syarat sah sholat berjamaah. Syarat sahnya yang pertama ada imamnya. Kalau nggak ada imamnya berarti tidak sah sholat berjamaahnya. Berjamaah tiba-tiba imamnya keluar kentut, batal. Terus yang makmum di belakang ini itu, maka dia harus ada imam lagi. Terserah mau misalkan yang di belakang ini maju jadi imam, yang sebelahnya jadi imam. Karena di belakang ini nggak bisa, maka samping lagi. Nggak bisa lagi, samping lagi. Pokoknya harus ada imamnya. Nggak ada imamnya, nggak sah sholat berjamaahnya, sholat sendiri aja. Makanya harus ada yang bisa jadi imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Sebagai makmum itu niatnya juga harus niat mengikuti imam, makmuman. Makanya ada sholat kan niat sholli fardal maghribi salat rakaatin mustaqbal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau makmum itu harus berniat mengikuti imam, atau dalam hati saya niat sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat, satu masjid, misalkan di lapangan, satu lapangan itu. Jadi nggak boleh sholat, misalkan kita pengen sholat Jumat dengan Imam Madinah, misalkan Mekah. Jadi kita setel YouTube live, kita sholat Allah Akbar. Itu nggak boleh, karena tidak satu tempat. Walaupun streaming di YouTube, tetap nggak boleh. Harus satu tempat dan satu area. Gitu. Terus sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Makmum dan imam sholatnya sama. Jangan imam sholatnya maghrib, terus makmum sholatnya asar. Itu nggak boleh, harus sama. Maghrib, isya ya isya.
Terus selanjutnya adalah syarat menjadi imam. Ini syarat menjadi imam. Misalkan kalian ditunjuk kamu aja imamnya. Nah, maka syaratnya yang kamu harus ada ini adalah pertama mengetahui syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, syarat, rukun dan membatalkan sholat itu pembahasannya ada di bab tentang sholat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau umur kita panjang kita akan bahas. Kalau sekarang panjang bahasannya nanti. Nah, yang kedua pasti dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi membaca Al-Qurannya nggak belepotan, nggak asal-asalan, panjang pendeknya benar. Nah, gitu. Terus Pakharijal hurufnya dapat, nah, huruf-hurufnya nggak salah-salah. Nah, jadi imam harus benar juga bacaannya. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. Jadi dilihat misalkan teman-teman kalian, misalkan kalian jalan-jalan kemana, touring, terus bingung milih imamnya, maka carilah imam yang tadi bacaannya bagus. Ternyata bacaannya nggak ada yang pada bagus, standar semua. Carilah daya diantara kalian misalkan bersepuluh tadi yang ilmu agamanya agak pandai lah. Nah, nggak ada yang pandai ternyata. Nah, nggak ada yang pandai ya, jadi susah lah. Paling nggak ada yang bisa yang jadi imamnya, yang paling luas wawasan agamanya atau paling enggak di atas sedikit dari kalian. Terus yang keempat, berakal sehat, jadi enggak gila. Terus yang kelima, balik atau udah basah lah, udah dewasa. Yang keenam, berdiri pada posisi yang paling depan. Imam berdiri pada posisi yang paling depan, jangan di belakang. Terus yang ketujuh, seorang laki-laki boleh, jadi seorang laki-laki yang jadi imam ini. Kalau perempuan boleh, asal makmumnya juga perempuan. Jangan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu salah. Terus yang kedelapan, tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Nah, jadi harus satu imamnya. Selanjutnya, syarat menjadi makmum. Nih, syarat menjadi makmum, mungkin kita sering jadi makmum ini. Yang pertama, berniat mengikuti imam, tadi sudah makmuman. Nah, yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Jadi kita harus tahu gerakan sholat imam nih. Imamnya sedang ruku, sedang i'tidal, sedang sujud, harus tahu. Jangan nggak tahu, misalkan kita tutup mata, Allahu Akbar, sedang apa? Nah, makanya makruh hukumnya sholat tutup mata. Boleh nggak? Yang kalau kalian misalkan mau tutup mata ya silakan, tapi makruh takutnya kalian nggak tahu gerakan imam. Nah, tapi kalau kalian tahu Allahu Akbar, buka sebentar. Jadi harus tahu gerakan imam. Misalkan tertutup dinding, nah maka kalian juga harus ada orang yang memberikan aba-aba. Tapi kalau memang nggak ada juga aba-abanya, tertutup dinding, tidak tahu sama sekali, walaupun satu masjid, tapi kalian nggak melihat gerakan imamnya, maka itu juga nggak sah berjamaahnya, nggak sah makmumnya, jadi makmumnya. Tapi misalkan ini masjid lantai 2, imamnya ada di lantai 1, jadi makmum belakang sampai ke atas itu ada yang memberikan aba-abanya. Makmum memberikan aba-aba, jadi dia melihat di depan, yang di depan melihat di depan, melihat di depan, yang di depan sampai melihat ke imamnya. Jadi berentet sampai ke lantai 2, tahu gerakan imamnya gara-gara yang dari lantai 1 tadi. Ada yang sholatnya kelihatan, jadi contoh, oh imam ini sedang ruku. Atau juga memasang layar tancap boleh untuk memberikan tampilan bahwa imam sedang melakukan gerakan apa. Karena memang satu wilayah, tapi layar tancap beda wilayah juga nggak boleh, tapi satu wilayah yang bolehnya. Nah, yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, tadi satu wilayah. Yang keempat, posisinya di belakang imam, jadi di belakang imam. Walaupun sholatnya misalkan di masjid 10 tingkat, tetap imam harus di depan. Jangan misalkan ada di atas yang di depan imam, itu nggak boleh. Nah, terus yang kelima, sholat makmum sama dengan sholat imam. Jadi sholatnya makmum sama dengan sholat imam, jangan beda-beda.
Nih, syarat menjadi imamnya. Udah tadi. Syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum. Nah, kategori makmum. Ini makmum salat berjamaah itu ada dua makmum. Yang pertama makmumnya yang versi muwafik. Jadi makmum ini dari awal sampai akhir mengikuti. Tapi ada juga makmum yang versi masbuk. Masbuk yang dia datang agak telat. Nah, telatnya ini ada tiga versi lagi. Ada yang telat ketika sudah hampir mau ruku. Misalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata imam sudah baca Al-Ikhlas, datang makmum Allahu akbar, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu akbar. Maka tidak perlu diteruskan Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin kan? Langsung Allahu akbar, langsung aja. Gak perlu diteruskan lagi. Boleh langsung ruku walaupun gak selesai Fatihahnya. Yang kategori kedua, nah misalkan kita datang imamnya nih ruku sudah Allahu akbar, ruku, datang makmum, kita datang Allahu akbar, kita usolli dulu Allahu akbar, langsung gak usah Al-Fatihah, langsung ruku. Ruku. Yang pertama tadi datang terlambat tapi belum ruku. Sebelum ruku baca Al-Fatihah sedapatnya berapa? Dapat 2 ayat, udah nggak apa, langsung ikut ruku. Tapi kalau misalkan datang imam sudah ruku, kita nggak perlu membaca Al-Fatihah, langsung ruku. Nah, gitu. Tapi kalau setelah ruku, pas sudah ruku, iktidal sami Allahu liman hamidah, kita datang Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu nggak dihitung rakaat. Nah, jadi kita ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau kita datang ketika ruku, kita ikut ruku, maka kita dapat 1 rakaat. Nah, selanjutnya adalah aturan sholat berjamaah. Ini aturannya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, misal jika makmum hanya seorang diri, ia berdiri di sebelah kanan agak ke belakang. Misalkan kita cuma berdua, hanya ada imam dan hanya ada makmum, maka itu barisannya agak ke belakang sedikit. Kan biasanya kan sejadah ini agak setengah lah. Nah, setengah. Jadi misalkan kita ada yang sholat di belakang pun, nah misalkan gini, ini imam, ini makmum, ini boleh. Tapi yang bagusnya adalah setengah. Misalkan sholat ini kan biasanya gini. Nah, biasanya kan kita gini. Kalau misalkan baru 2, itu yang bagus sunahnya adalah gini. Nah, yang agak setengah. Tapi kalau pengen gini juga, ini imam, ini makmum juga boleh. Asal jangan sama berdempetnya. Ini enggak boleh. Jangan. Apalagi misalkan nih imam, nih makmum ke atas. Nah, itu salah. Jadi ini imam, ini makmum agak mundur sedikit, setengah. Terus ketika datangnya orang yang ketiga, ini ditepuk pundaknya. Pundak makmum ditekuk, maka makmum mundur. Masuklah yang ketiga tadi. Nah, gitu. Ini susah contohnya nih. Kalau kita memang ada mungkin agak mudah. Enggak online gini. Nah, mudah-mudahan paham. Yang kedua, jika imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, maka itu dalam satu barisan imam di tengah dan tidak di belakangnya. Jadi ini imam, ini makmum itu boleh sejajar kalau perempuan boleh sejajar. Nah, sejajar, terus boleh juga imam agak di depan sedikit, yang boleh. Tapi yang bagusnya itu sejajar, dan juga boleh juga gini imam. Wow, ini katanya kan ada yang salah katanya, padahal nggak salah, cuman boleh. Tapi nggak dapat pahala sunnah, nggak dapat pahala barisan berjamaah. Nah, yang ketiga, jika makmum terdiri atas 3 orang laki-laki atau lebih, nah jadi, ini tadi yang biasa seperti kita biasa lah, imam di depan, makmum di belakangnya, baris banyak. Nah, tadi yang berbeda tadi kalau berdua, jadi setengah sejadah,
kalau perempuan itu boleh sejajar. Yang keempat, ini kalau ada laki-laki dan perempuan sholat berjamaah sama-sama, jadi imam di depan, laki-laki, perempuan yang paling belakang. Jangan selang-seling, laki-laki imam, perempuan makmum, laki-laki. Nah itu nggak boleh selang-seling. Jadi harus gitu, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Terus yang terakhir, nah jika makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, maka aturannya adalah kalau laki-laki safnya itu yang dewasa di depan, yang anak-anak di belakang. Kalau perempuan yang anak-anak di depan, yang perempuan yang tua di belakang. Nah, ini ada di buku kalian. Nah, saf paling depan untuk laki-laki dewasa, saf di belakangnya untuk anak laki-laki, saf di belakangnya untuk anak perempuan, saf di belakangnya lagi untuk perempuan dewasa. Jadi barisannya laki-laki dewasa, saf pertama, saf yang di belakangnya anak-anak laki-laki, saf yang perempuannya yang anak-anak di depan, saf perempuan yang dewasa perempuan di belakangnya. Itu kalau aturan dalam bersaf. Dan juga kalau kita datang ke masjid, ini yang perlu diperhatikan, pengen bikin saf baru, maka harus saf yang di depannya penuh dulu. Ini banyak Ustadz lihat ada beberapa masjid orang yang gitu, dia pengen bikin saf baru tapi saf di depannya masih ada yang kosong. Jadi isi dulu saf yang di depannya kosong. Kalau misalkan itu saf yang di depan ini masih ada yang kosong, yang di belakang ini sholat berjemaahnya nggak sah berjemaahnya. Sholatnya diterima tapi berjemaah, pahala berjemaahnya nggak dapat gara-gara ada di depan yang kosong. Terus kalau misalkan di depan udah pada penuh, kita bikin saf baru, itu juga mulainya dari tengah sejajar dengan barisan depan yang imam nih. Kita lihat imamnya di mana? Nah, kita di belakangnya. Nah, jangan langsung bikin di pojok kanan atau pojok kiri atau agak ke samping. Itu bukan gitu, tapi mulailah dari agak depan-depan dari imam dulu, baru ke samping. Nah, gitu cara aturan bikin saf baru. Nah, ada ilmunya, ada caranya. Nah, itu. Baik, itu selanjutnya itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.